pengen ke surga. Tapi kadang kalau mau jujur, saya tuh punya amalan apa yang membuat diri ini layak ke surga? Ya, tahu-tahu Allah tolong. Oh, ada penggugur dosa dari ucapan orang itu kah? Masalah di kerjaan kah? Jadi jangan alergi ya. Nah, kalau untuk ujian tadi, kalau nggak gugurin dosa tadi kan kedua untuk meninggikan derajat. Ya, untuk tinggi tambah tinggi derajat. Paling pertanyaan selanjutnya, kok bagaimana cara membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini untuk gugur dosa atau untuk ninggiin derajat? Gimana caranya? Kalau untuk gugurin dosa, punten biasanya pahit luar biasa. Aduh, nangis termehek-mehek, berat luar biasa ya. Kalau yang untuk meninggikan derajat, kadang kata orang itu orang hidupnya kok berat banget ya. Kata yang ngalamin ya, enggak biasa weh. Udah, enggak gimana-gimana. Ya, tetap we lempeng, tetap we jadi orang baik, tetap aja nurut sama Allah. Contoh ya, misalkan ada pemuda nangis diputusin pacarnya. Nangis boleh nggak dalam Islam? Boleh-boleh aja ya. Tapi nangis juga ada dua nanti. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Ulangi ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang bikin masalah kita beres? Nangisin dosa ya. Tapi kita lebih sering nangisin masalahnya biasanya. Kenapa begini? Kenapa kamu begitu? Lupa padahal bisa jadi itu diundang kelakuan kita sendiri. Ya. Contoh tadi, hei pemuda, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, saya beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max kok. Pantesan tekor ya. Jadi yang ditangisin masalahnya. Ya. Yang kedua juga nangis. Hei pemuda, kenapa diputusin pacar kamu nangis? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Enggak ya. Nyampe rumah, masuk kamar mandi, nyalain shower. Nangis juga. Sedih juga ya. Tapi lebih baik ya. Pacarku manggil, tengah malam beliin makanan, berangkat aku hujan-hujanan. Pencipta pacarku memanggil, hayya 'alal falah, mari menggapai kemenangan, aku biasa-biasa aja. Ya. Padahal anggaplah si pacar itu mencintai sampai mati, jangankan si pacar, satu planet bumi mencintai kita sampai mati, Allah benci, nggak bisa apa-apa, nggak jadi kebaikan. Ya. Karena suka salah fokus. Contoh, aib kebuka. Yang kebanyakan dipikirin, gimana caranya orang mencintai saya lagi. Gimana caranya netizen kembali memfollow saya lagi, repot. Padahal yang lebih penting dari aib terbuka itu adalah gimana caranya gara-gara ini saya jadi diampunin Allah. Ya. Padahal anggaplah dia berhasil menempuh jalur hukum, pengadilan, sewa pengacara, dan masyarakat kembali cinta kepadanya. Tapi Allah masih benci karena belum tobat-tobat. Rugi, buat apa? Ya. Seperti itu ya. Maka jangan alergi dulu ya sama kepahitan. Suami selingkuh misalkan. Suami selingkuh pahit manusiawi, namanya dizolimi, zolim. Tapi kalau misalkan ternyata gara-gara diselingkuhi itu jadi istri yang tambah takwa sama Allah, tadinya nggak pernah tahajud jadi tahajud, tadinya nggak mau baca Quran jadi baca Quran, punten bisa jadi gara-gara diselingkuhinya itu jadi lebih terjamin dirinya lebih masuk ke surga daripada yang perempuan lain yang suaminya tidak selingkuh. Ya. Walaupun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga, Bu. Bapak selingkuh dong. Jangan ya. Jangan. Jadi maha baiknya Allah, pokoknya nggak akan ada yang rugi. Kapan masih rugi? Ya kalau standar bahagianya masih yang kita suka, bukan yang Allah suka. Kan yang bikin kita menderita tuh sih kita yang netapin standar bahagianya ya. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu, terus mobilnya udah sebanyak itu. Gajian lah dia hari itu, gaji 10 juta. Banyak nggak, Bu? Lumayan dong.
Tapi karena standar bahagianya adalah rumah dan mobil sebanyak itu, percuma gaji 10 juta. Ya. Saya mah baru bahagianya nanti tuh kalau udah kayak dia. Ya, kita meletakkan bahagianya pada yang kita suka, ya udah, selamat menderita. Ya. Coba anak yang baru lulus kuliah, kayaknya dapat kerjaan gitu udah seneng gitu ya. Dapat UMR gitu kayaknya, masya Allah. Tahu-tahu digaji 10 juta, wah gembira ya, masya Allah. Dan hati-hati kalau ngelihat ke diri sendiri, ngelihatnya, aduh ya Allah ada kepahitan yang dipikirin, ya Allah pasti ada dosa yang saya lakukan. Ya. Kalau misalkan orang, dia dapat musibah terus, ya Allah mungkin dia lebih mulia di hadapanmu ya Allah. Jadi engkau angkat derajatnya dengan musibah tersebut. Ya. Jangan kebalik, orang dapat musibah, lu sih dosa melulu ya. Giliran kitanya dapat masalah, ih Allah